Halo Leo, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke Leo, di sini udah ada 12 kartu yang udah aku shuffle tadi, jadi aku mau langsung aja ya. Oke, di sini aku lihat keuangan kamu bagus ya, sukses. Tapi hati-hati dengan orang yang bermuka dua gitu ya. Jadi orang bermuka dua itu yang kalau di depan kamu suka sok baik gitu ya, sok care gitu, nanyain kabar, bla 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 segala macam. Mungkin di depan kamu dia bilangnya kamu cantik, kamu tuh pintar, ganteng. Tapi di belakang kamu itu justru dia udah punya rencana untuk menjatuhkan kamu gitu ya. Justru di belakang kamu tuh dia sering cerita tentang kamu tuh yang jelek-jelek semua gitu. Bisa orang terdekat kamu atau juga teman-teman atau rekan kerja gitu ya. Jadi di sini kamu harus hati-hati karena dia itu pintar ya dan licik ya. Jadi dia baik-baikin di depan kamu gitu biar kamu itu percaya sama dia gitu ya. Jadi dia ini sebenarnya apa ya? Ya, dia tahu semua tentang kamu ya. Jadi mungkin karena kamu percaya sama dia, kamu cerita semua tentang kamu ke dia, mungkin masalah kamu atau apapun itu. Jadi dia tahu gitu kelemahan kamu apa gitu. Jadi tanpa kamu sadari di belakang kamu justru dia tuh jelek-jelekin kamu. Jadi kalau misalnya kamu suka curhat ke dia, terus cerita misalnya, "Em, aku tuh pisah sama pasangan aku karena begini-begini," gitu. Jadi di situ dia cerita ke orang lain, "Oh, si Leo itu sekarang udah putus sama pacarnya itu karena gini gini gini," gitu. Jadi ya lebih baik apapun masalah kamu tuh disimpan sendiri aja gitu ya, nggak usah ngomong ke siapa-siapa tentang masalah kamu ya, karena setelah orang ini tahu kelemahan kamu apa, di situ dia akan menjatuhkan kamu gitu. Jadi hati-hati karena aku lihat di sini dia orang terdekat kamu dan kamu percaya sama dia gitu. Kalau aku sih lebih suka orang yang kalau ada yang kurang dari aku atau jeleknya itu diomongin di depan aja gitu ya. Misalnya dia bilang, makeup kamu jelek banget, menor banget hari ini. Atau mungkin dia bilang, kamu gak cocok pakai baju itu, kayak gitu. Atau mungkin dia bilangnya, kamu itu udah hitam, rambutnya dicat pirang gitu, udah kayak brownies keju aja sih gitu ya. Aku punya temen kayak gitu, tapi di belakang aku saat ada yang menghina aku langsung ditonjok sama dia gitu. Jadi emang agak kesel juga gitu ya kalau punya teman yang suka protes, suka menghina di depan, tapi itu lebih baik daripada yang bermuka dua gitu ya, sok-sok bilang, kamu cantik banget sih hari ini, pakai makeup beli di mana gitu. Padahal di belakang dia ngomongnya, si Leo tuh udah jelek masih maksa aja pakai makeup kayak gitu, padahal nggak pantas gitu, kayak gitu ya. Jadi hati-hati sama orang yang seperti ini ya. Kalau kamu di tempat kerja mungkin dia di depan kamu tuh sok-sok nanyain kabar apalah segala macam, tapi justru dia ngejelekan kamu di depan bos atau di teman-teman kerja kamu gitu. Dan di sini aku lihat sukses kamu itu datang dari hasil kerja kamu ya, karena kamu kerjanya siang dan malam ya. Tapi di sini ada aja orang yang punya niat merusak nama baik kamu gitu. Oke, entah kenapa di sini aku lihat ada komedo, jerawat, kayak iritasi gitu ya, kulitnya iritasi. Jadi Leo, khusus mungkin untuk Leo yang cewek di sini hati-hati kalau kamu baru beli makeup baru gitu ya, apalagi mungkin karena promo gitu ya, belum dites gitu, harus dibaca dulu deskripsinya gitu ya. Biasanya ditulis di balik produknya gitu ya. Itu biasanya ada tulisan di belakangnya ya, misalnya bedak atau krim
gitu ya. Jadi dicek dulu ini udah laris di pasaran atau enggak gitu, ada BPOM-nya enggak gitu ya. Em, tapi kalau saran aku sih lebih baik beli sesuatu yang harganya mahal tapi udah jelas-jelas BPOM-nya gitu ya, dan udah banyak yang make juga gitu ya, terkenal gitu. Jadi hati-hati ya. Oke, aku juga lihat di sini ada mantan yang ingin balik lagi ya, tapi aku rasa sih sia-sia aja gitu ya, karena dia ini orangnya kayaknya suka on and off gitu ya, selalu datang dan pergi sesuka hati dia gitu. Untuk beberapa sih mungkin di sini dia pakai black magic gitu ya. Jadi setiap kali dia datang ya kamu pasti nerima dia lagi gitu. Kalau dia pergi ya udah, kalau dia balik lagi kamu pasti akan tetap nerima dia gitu. Nah, itu ya orang yang pakai black magic. Atau mungkin kalau bukan pakai black magic memang dia itu punya energi negatif gitu ya. Jadi kalau kamu ngerasa nggak bisa move on dari mantan kamu itu karena di sini aku lihat mungkin ada yang udah kena black magic gitu ya. Kalau aku sih ngelihatnya hubungan ini tuh seperti karmic relationship gitu ya. Jadi kamu harus ambil pelajaran dari hubungan itu ya. Jadi balik lagi ke kamu sendiri Leo gitu ya. Kira-kira apa yang kamu belajar dari hubungan itu ya. Kalau kamu tahu orang itu tidak setia, tidak jujur ya, usahakan jangan sampai ketemu orang yang seperti itu lagi gitu ya. Atau mungkin di sini ada yang cuma manfaatin kamu doang, uang kamu, atau mungkin hanya sekedar teman tidur, nggak lebih. Di sini mungkin karena ini karmic relationship, jadi orang ini hanya manfaatin kamu gitu ya. Jadi dia akan balik lagi karena menurut dia kamu itu paling gampang diatur gitu ya. Ah, si Leo mah gampang gitu ya. Kalau aku minta maaf juga pasti dia mau balikan lagi gitu. Jadi apapun yang dia bilang pasti kamu turutin gitu. Makanya dia tuh seenaknya aja ya, datang dan pergi tuh suka hati dia aja gitu. Jadi dia nggak pernah mikirin perasaan kamu. Jadi setiap kali orang ini balik lagi itu kayak hanya sebuah tes gitu, atau ujian untuk kamu ya, apakah kamu akan menerima dia lagi atau enggak gitu. Kalau misalnya kamu nerima dia lagi, berarti kamu harus terima digituin lagi gitu ya, dihianati lagi, dibohongi lagi, dimanfaatin lagi ya. Tapi kalau misalnya kamu nolak, kamu move on, berarti kamu udah lulus ya, udah lulus ujiannya gitu. Tapi di sini aku lihat sih dia menang ya. Jadi kalau dia balik lagi, dia bisa manfaatin kamu lagi gitu. Karena ada sebagian dari Leo mungkin yang masih akan menerima dia lagi gitu. Mungkin karena kamu juga belum sadar aja kalau hubungan ini itu nggak baik gitu, nggak sehat ya. Tapi ya semua itu terserah kamu ya Leo, itu kan hidup kamu, keputusan kamu. Tapi aku harap sih kamu bisa cepat wake up, sadar ya. Oke, untuk beberapa dari Leo, aku lihat ada yang traveling, jalan-jalan, atau mungkin pindah tempat gitu ya. Atau mungkin ada pekerjaan kamu tuh yang mengharuskan kamu untuk pindah tempat ke daerah lain, misalnya area lain atau kota lain gitu ya. Hmm. Oke, Leo, saran untuk kamu Leo, kalau nyari pasangan tuh jangan yang, kalau bisa kalau bisa sih jangan yang seumuran gitu ya, yang lebih muda gitu. Lebih baik nyari pasangan yang lebih tua gitu ya, yang lebih bijak, lebih dewasa gitu. Karena kalau yang seumuran kamu atau di bawah umur kamu itu biasanya hubungan itu nggak berhasil ya, nggak akan bertahan lama ya. Jadi aku lihat di sini memang akan ada komunikasi lagi dengan mantannya. Kalau misalnya kamu masih nunggu kabar dari mantan, di sini mantan kamu mungkin ingin minta maaf ya, tapi
Kalau aku rasa sih dia nggak serius gitu, cuma main-main doang ya. Tapi kalau misalnya kamu pinter ya cuekin aja dia gitu ya. Dulu dia itu nggak pernah nganggap kamu itu penting. Sekarang kenapa dia balik lagi gitu? Rasanya kayak udah terlambat ya. Leo udah sakit hati, kecewa ya. Tapi nggak tahu deh. Di sini aku lihat ada Leo yang balik lagi, tapi ada Leo yang pintar dan memilih lebih baik untuk pergi ya. Oke, Leo, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Selalu jaga kesehatan. I love you. Bye bye.